kita dan menjamah kita melalui hadiratnya. Dalam Mazmur 104 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Bapa. Kalau Kau telah bersatukan kami kembali di dalam rumahnya Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kebaikan yang tidak ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Allah yang luar biasa, Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang begitu penuh kasih kepada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami ingin mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan pagi ini. Tidak ada satu pun yang terlewati mengalami kuasa Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewati mengalami jamahan Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hadirat Tuhan. Ku
gereja Tuhan. Kita kasih ibadah Tuhan. Tadi pagi Tuhan bagi-bagi gereja. Kita bagi-bagi ibadah Tuhan kita bagi. Langsung gereja Tuhan. Maju
Mengatakan seperti Yerusalem, selalu jiwa.
paling berat dan kita mau bawa kepada Tuhan. Mari kita serukan Yesus, Yesus. Manusia, bahkan orang percaya meninggalkan Engkau, Yesus. Kami ingin menempatkan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami ingin Engkau yang paling berharga dalam kehidupan kami, sehingga tidak tertukarkan oleh apapun. Itu penting bagi kami, Tuhan. Karena kehidupan kami tidak semakin mudah, semakin banyak tantangan, kesulitan hidup yang dapat saja membawa kami kepada pemisahan kami dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk sungguh bisa diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami ingin diberkati. Yang ingin diberkati katakan amin. Iya, silakan duduk. Ya Bapak Ibu, di tengah maraknya begitu banyak orang yang meninggalkan Yesus, bahkan pendeta sekalipun, yaitu banyak sekarang ini meninggalkan Yesus menjadi mualaf. Ya, saya ingin berikan satu bagian firman Tuhan. Silakan bayangkan tentang satu bagian firman Tuhan, ialah keyakinan yang kokoh. Ya. Ini dalam Roma pasal 8. Kenapa? Karena Roma pasal 3 itu menggambarkan tentang manusia yang berdosa yang hanya dapat dibenarkan karena iman. Tapi iman percaya kepada Yesus saja, iman percaya kepada Yesus tidak cukup. Ya. Tidak cukup untuk kita menghadapi kehidupan ini apabila kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ingin ditambahkan oleh Rasul Paulus. Kenapa temanya tentang keyakinan di situ? Itu sebetulnya bagian dari iman. Dia tidak tulis tentang iman di situ, tapi keyakinan. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-31, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Silakan. Ya, yang tidak mengajarkan anaknya sendiri, tapi yang menjadikan bagi kita semua. Bagaimana dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan
memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, karena telah dianggap sebagai domba dan sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Iya, ini penekanannya di sini. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun yang sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi keyakinan kita ialah ini. Keyakinan kita ialah apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi kenyataannya ada. Ya. Begitu banyak orang yang terpisah dari kasih Allah. Mereka meninggalkan Yesus banyak sekali. Hamba Tuhan aja yang tidak terdaftar aja itu sekitar 80-an orang lebih sekarang sudah malam. Ya. Itu yang ada di YouTube. Nah, belum yang jadi pedagang-pedagang, jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Ya. Ternyata ini setelah kita percaya kepada Yesus, dia tidak biarkan kita kayak Ayub. Ya, masih tahu peristiwa Ayub? Ternyata iblis terus berusaha untuk menggoncangkan kita. Karena kita dibenarkan karena apa? Mengaku dengan mulut dan percaya dengan yang didengar oleh mulut ini kadang diuji oleh iblis. Yang hatinya benar enggak? Yang hati kan enggak kedengaran kan? Yang mulut kedengaran, dilihat oleh semua orang, didengar. Entah dia percaya Yesus karena akan menikah dan lain sebagainya, tapi kedengaran, tapi hatinya tidak dengar. Dan itulah yang diuji oleh iblis. Dia ini percaya benar-benar atau enggak? Ya. Dan mari kita lihat, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Ada yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus, tapi bukan bicara tentang apa, tapi apa? Siapa? Artinya siapa di sini? Kalau Bapak Ibu menjawab, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iblis. Ya. Dia yang akan memisahkan kita dari Kristus melalui apa? Penindasan, lalu? Iya, itu semua yang akan memisahkan kita dari kasih. Itu modusnya. Ya. Jadi ketika kesulitan hidup datang dalam kehidupan kita, ketahuilah satu hal. Ada satu tokoh yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan mari kita evaluasi, saya punya potensi terpisah dari Kristus atau enggak? Kalau kasih kita biasa-biasa saja sama Tuhan Yesus, tidak menempatkan Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita, hanya salah satu pilihan dalam kehidupan kita, maka hati-hati, kita punya potensi untuk melawan. Ya. Kalau hanya Yesus salah satu pilihan, mungkin ditawarin kekayaan, kita tinggalkan Yesus. Ditawarin jabatan, kita tinggalkan Yesus. Teman hidup, kita tinggalkan Yesus. Kalau dia hanya jadi salah satu pilihan dalam kehidupan kita, dia harus menjadi satu-satunya pilihan. Dia sangat mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal, karena harga dia adalah kematian kekal kita. Yang dua sudah dia tebus. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki keyakinan itu. Ya. Tadi tujuan iblis, sekarang tujuan Tuhan dalam kesulitan hidup. Roma pasal 5 ayat 31. Roma pasal 5 ayat 3, ayat 3 dan 4. Apa dikatakan? Kita maka bermudah dalam kesengsaraan kita.
Kita malah bermegah. Yakobus katakan kita malah bangga kalau ada kesulitan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada tujuan Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu dekat dengan Tuhan? Ya? Kapan dekat dengan Tuhan? Apakah sedang senang atau sedang susah? Sedang dalam pergumulan atau oke-oke saja? Ya, kalau kita sakit, ya, rasa-rasanya banyak tidur di gereja aja. Ya, betul, tidak apa-apa. Saya tidak katakan Bapak Ibu salah, tidak salah. Tapi sebetulnya tidak harus demikian. Tapi sampai itu terjadi dalam kehidupan, kita ketahui lah. Ya, kita kenapa kita bangga ketika sengsara? Karena kesengsaraan ini itu menimbulkan apa? Halo? Menimbulkan ketekunan. Ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketika dibentuknya forum apa nih? Komunikasi gereja-gereja di Surabaya, peristiwa Situbondo. Peristiwa Situbondo itu saya pas di Surabaya memegang 75 persekutuan doa yang ada di Surabaya sampai ke Madura. Ya. Ketika ada tantangan, gereja Tuhan bersatu, dan itu tujuan Tuhan memang, dan itu sifatnya domba. Bapak Ibu, domba tidak punya apa? Tanduk. Jadi ketika ada tantangan, mereka menemukan kepala mereka berlingkaran. Ya. Sehingga serigala bingung, ini kok bokong semua nih. Ya. Itu sifatnya domba. Dia mempertemukan bersatu gitu, melingkar. Ketika ada domba yang keluar dari kumpulan itu lari, nah itu yang dikejar oleh serigala. Ya, dipatahkan lehernya. Rupanya serigala paling doyan dengan leher. Ya. Ya. Dia tidak doyan untuk bokong, dia bingung dikasih bokong itu. Ya. Menimbulkan ketekunan. Jadi kalau kesulitan hidup datang, Bapak Ibu katakan selamat datang kesulitan hidup. Saya akan hadapi engkau dengan ketekunanku bersama dengan Tuhan. Karena itu yang dialami oleh Ayub. Ayub itu taruhan iblis dan taruhan Tuhan. Iblis taruhannya kalau Ayub dicobain dia pasti akan menyangkal Tuhan. Itu taruhannya iblis. Tapi Tuhan tidak. Silakan. Saya percaya Ayub kuat. Dia bilang. Jadi itu taruhan iblis dan Tuhan. Ya. Tapi yang kena siapa? Istrinya Ayub. Ya. Dia tidak kuat dengan kesulitan hidup dan dia bilang, sangkali Tuhanmu dan matilah engkau Ayub. Ya. Dia tidak tahan. Kenapa? Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan atau iman. Jadi kita harus punya pengalaman iman ini. Pengalaman menghadapi kesulitan hidup. Sehingga ketika ada kesulitan hidup berikutnya kita katakan begini, dulu Tuhan sudah tolong saya. Kita punya pengalaman. Sekarang pasti Tuhan akan tolong saya juga. Ya. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Jadi apapun masalah Bapak Ibu, kesulitan hidup Bapak Ibu, ya, kekuatannya di sini adalah ketekunan, artinya doa. Doa itu penting sekali. Itu yang dilakukan oleh gereja-gereja di Situbondo waktu itu, sehingga waktu kerusuhan itu merambat kemari ke Solo, ke Tasikmalaya, itu akhirnya dibentuk juga semua forum komunikasi itu. Ya, dimulai dari Surabaya, Pak Paul itu saya kenal, karena saya pas di Surabaya itu. Bukan forum pembela Kristen, bukan apa waktu itu ya. Pokoknya tentang bangsa ya, tentang umat percaya ya. Bukan forum, dikatakan forum itu bisa dibubarkan kapan saja. Dan itu yang dilakukan oleh gereja. Dan saya percaya gereja masuk dalam rencana Tuhan. Dia tidak terpisah, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Dan pada waktunya tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu saya mau kasih tahu,
Ketika Saulus menganiaya jemaat, gereja berdoa enggak? Gereja berdoa. Ya. Sehingga ada seorang teroris menjadi misionaris. Dia Paulus, orang yang paling banyak menulis Alkitab ini. Dia nasihatkan dalam bagian ini ialah apa? Harus kita memiliki keyakinan. Dasar keyakinan ialah Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah berpikir tentang kesulitan hidup bahwa Allah jahat. Jangan. Tetap, walaupun kesulitan hidup Allah baik. Karena kita belum lihat di akhirnya ini apa. Kain ulos, kain timur, kain apa lagi itu, ketika itu dikerjakan sangat tidak menarik Bapak Ibu. Ya. Tapi akhirnya baru kita tahu, mahal banget. Sampai ada yang jutaan itu ulos dari Sumatera itu ada jutaan. Kain timur itu jutaan. Ya, saya diberikan panitia di Kupang waktu itu jas aja nggak pakai celana, jas aja 900. Ya, itu nggak semuanya kain. Ya, sininya hitam, sininya kain timur. Jadi ketika Tuhan merendah, nah itu tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Ya, dapatkan bijinya di warung-warung terdekat. Ya. Ketika Tuhan bekerja sangat tidak menarik, meyakinkan kadang. Tapi selalu ini dasar kita. Akhirnya adalah kebaikan. Kita lanjut. Ini intinya. Ya. Keyakinan apa Pak yang kami harus miliki? 4 keyakinan yang harus kita miliki. 1 ialah yakin akan pemihakan Allah. Mari kita baca 2, 3. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Mestinya ada. Dokter Menton, senantiasa. Ya. Terada bahasa Irian. Ya. Kate bahasa mana Palembang. Hah? Takate. Ya. Tidak ada yang bisa melawan. Tapi pernahkah kita sadar ketika terjadi kesulitan dalam kehidupan kita ini tentang penyertaan Allah, tentang pemihakan Allah. Banyakkan dia tinggalkan surga Bapak Ibu, hanya ingin bersekutu dengan manusia. Dan kita mencatatnya, beri nama dia Immanuel, Tuhan bilang. Dan dia juga meninggalkan dunia ini dengan satu janji apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kesudahannya. Pertanyaannya di sini, apakah kita sedang ada di pihak Allah atau tidak? Itu penting. Ya, apakah kita sedang di pihak Allah atau tidak? Kalau kita sedang di pihak Allah, masuk terus dalam ketekunan. Memang penasihat-penasihat sialannya di Ayub itu nasihatnya macam-macam, ya. Tapi ketika kita yakin kita benar masuk dalam ketekunan, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ini anak pergumulan. Saya 8 tahun baru Tuhan panggil jadi hamba Tuhan setelah mama saya terus berdoa di samping tempat tidur saya hampir tiap malam, berlutut di sebelah tempat tidur saya. Itu terbuka setelah saya tingkat 3 pulang setelah teologi ya. Ya, mama dulu selalu berdoa untuk kamu, dikatakan berapa tahun? 8 tahun. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah 3 tahun, 5 tahun teruskan. Ya. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan itulah yang paling indah. Jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Ya. Jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada di pihak kita ketika kita selalu bersama dengan Dia. Hanya kepastian, pastikan dirimu sudah berada di pihak
pihak Tuhan juga. Jangan di jalan yang tidak di pihak Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan sempurna, rancangannya penuh. Itu pujian katakan penuh damai. Ya. Jadi yakin akan pemihakan Tuhan. Banyak sekali kesaksian doa. Ya, sehingga mari kita umat Tuhan tempat ini biasakan dengan ketekunan berdoa. Apapun masalahmu, bawa kepada Tuhan. Yang mampu merubah hatinya si Saulus siapa? Yang bisa merubah hati Saulus teroris menjadi misionaris siapa? Tuhan. Ya. Pokoknya ini rahasia saya bilang. Kalau bergumul mau bergumul untuk seseorang, itu hanya doa. Ya. Karena saya tidak bisa. Kalau saya hamba Tuhan Bapak Ibu minta merubah seseorang, saya tidak bisa. Yang bisa merubah hati hanya Tuhan. Karena itu dalam sahabat Tuhan bahwa pergumulan bersama Tuhan. Yang kedua, cepat saja yakin akan kasih Allah. Ayatnya berikutnya, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama dengan Dia? Begini loh Bapak Ibu, kalau Yesus saja paling dikasihi diberikan sama kita, masa Dia tidak kasih sembako sama kita? Ada di sini yang sebelum Krismon makan 3 kali, sekarang sudah makan 1 kali karena sudah. Ya. Tuhan kita setia, Bapak Ibu. Dia mengikuti alur kesulitan. Ya. Karena Yesus saja sudah dikasihkan sama kita, loh. Masa yang lain enggak gitu loh, kalimat bebasnya ini. Yesus yang paling dikasihinya sudah dikasih sama kita. Masa yang lainnya tidak? Kamu mau minta apa? Ya. Jangan cuma percaya Yesus diserahkan sama kita mati masuk surga. Jangan. Tapi dalam menghadapi kesulitan hidup kita harus juga dapat menganalogikan ini. Ya. Masa Tuhan tidak kasih teman hidup sama saya sih? Yesus saja dikasih sama saya. Ya. Halo yang belum punya teman hidup, pasti Dia kasih. Ya. Kalau kita mau, kalau kita minta, ya dengan caranya, dengan waktunya. Karena Dia Allah yang Maha Kasih. Kalau Yesus saja dikasih sama kita, masa yang lain tidak. Jadi Paulus kabarkan di sini, kamu harus yakin. Dianalogikan tuh, ya kematian Yesus bukan cuma mati masuk surga, tapi bagaimana ketika menghadapi sakit penyakit, bagaimana ketika menghadapi masalah-masalah hubungan suami istri dan lain sebagainya. Mertua menantu bajai-bajuri, ya. Peristiwa menantu mertua itu saya sering bilang kasus bajai-bajuri semua. Ya. Lalu yang berikut, yang ketiga, yakin akan pembelaan Allah. Sekarang Yesus di mana? Ya, sekarang Yesus di surga. Hitungan hari lagi kita merayakan kenaikannya. Ngapain dia di surga? Coba kita baca 2-3. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang maha menjadi pembela. Jadi apa? Pembela. Bukan di surga hanya jadi pembela ketika di surga, ketika di dunia. Ketika di dunia Dia sudah bela Raffles, ya. Mengingat, memutuskan upah dosa adalah maut, maka Raffles jangan masuk neraka. Itu prosesnya. Tapi ada pembela saya. Ya. Dia bilang instruksi yang minta keluar. Biar Raffles dibebaskan dan biar saya yang disalib. Biar saya yang mengalami kematian, biar Raffles hidup. Biar saya mengalami kemiskinan, biar Raffles kaya. Terjadi pergantian posisi ketika disalib itu, Bapak Ibu.
Seharusnya lukisan-lukisan salib itu kita yang terpaku di sana, tapi digantikan oleh Yesus. Ya. Kenapa? Karena dia membela kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus, dia tetap menjadi pembela kita. Sehingga nyata sekali ketika Paulus bertaubat, apa yang ditanyakan? Paulus, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Begitu? Mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Paulus pernah menganiaya Yesus? Tidak pernah. Tapi apa yang dialami gerejanya dia rasa di surga. Ya. Demikian juga bapak-bapak ibu dengan segala pergumulannya. Ya, bawa kepada Tuhan dalam doa, sehingga nanti Tuhan akan bertindak. Adakah masalahmu yang sangat berat dan tidak dapat Yesus bela? Ya, bawa kepada Tuhan. Apapun masalahmu, bawa kepada Tuhan, karena Dia Allah pembela kita. Yakin. Ya, ini nasihat Rasul Paulus nih. Bagaimana menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini? Memang mati masuk surga pasti, ya. Tapi menang atas masalah kehidupan ini ketika kita masih hidup, kita hadapi untuk sakit penyakit, anak yang bandel dan lain sebagainya. Kita sampai kepada bagian akhir. Yakin akan kemenangan Allah. Mari kita baca ayat 31. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, lebih daripada orang yang menang. Juara 1 itu menang, pemenang. Nah, kalau lebih dari pemenang, juara berapa? Di atasnya lah, lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang sudah mengerjakan kemenangan itu. Dan kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita juga menjadi pemenang-pemenang. Ya, bukan saja masalah kehidupan, bahkan saya katakan Bapak Ibu ini atas iblis pun menang. Kuasa yang ada kita lebih besar kuasanya dari kuasa yang ada pada iblis. Jadi kemenangan kita itu luar biasa. Bukan kemenangan biasa, kemenangan luar biasa karena lebih daripada pemenang. Nah itu setelah menyampaikan bla 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 ayat sampai ayat 37 baru si Rasul Paulus bilang ayat 39. Ya, karena aku yakin dia bilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita sungguh-sungguh memiliki 4 keyakinan ini. Ya mungkin ada keyakinan yang lain, silakan Bapak Ibu kemuka. Ya. Tapi yang saya dapatkan 4 keyakinan ini dulu, supaya apapun masalah kita, kesulitan hidup kita, itu sungguh dapat membawa kita menjadi orang-orang yang menang. Jadi kita belajar berapa? 4 keyakinan apa saja? Ya, kita akan pemihakan Allah, yakin akan kasih Allah, yakin akan pembelaan Allah, yakin akan kemenangan yang daripada Allah. Mari kita berdoa. Tunjukkan kepalamu dan bawa pergumulan kepada Tuhan pada saat ini, kesulitan hidup apapun bentuknya, bawa kepada Tuhan. Apalagi menyangkut tentang pribadi-pribadi pergumulan, karena hanya Tuhan yang memiliki hati orang itu, bukan saya. Tuhan yang mampu mengubah hati orang itu, ya. Dan Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya. Minta sama Tuhan apapun pergumulan kita. Engkau melihat Tuhan setiap kepala yang tertunduk,
namun hati mereka terangkat kepada Engkau, membawa segenap pergumulan mereka Tuhan, kesulitan-kesulitan hidup mereka yang sedang dialami. Karena dalam kesulitan ini ada dua pribadi yang memiliki kepentingan yang sangat berlawanan, di mana iblis ingin dalam melalui kesulitan ini kita terpisah dari Allah, sementara Tuhan juga menawarkan persekutuan yang indah di dalam ketekunan kepada Tuhan. Buat kami tidak salah memilih Tuhan, langkah apa yang harus kami kerjakan, menuruti perintah atau kemauan iblis seperti istrinya Ayub, atau kami membiarkan diri kami seperti Ayub, walaupun mungkin ada banyak penasihat-penasihat sialan yang akan menghakimi kami. Tapi ketika kami yakin kami benar di hadapan Tuhan, maka kami yakin kami akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan dengan waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau ingin menjadi orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan, karena sudah melewati ketekunan, paham uji, dan akhirnya pengharapan. Terima kasih, saya berbicara hanya sampai di sini. Tapi ketika kesulitan hidup datang dalam kehidupan kami, Tuhan ingatkan kami akan firman Tuhan ini. Kami akan menyambut kesulitan hidup itu dengan berkata, mari aku akan menghadapi Engkau dengan ketekunan kepada Tuhanku. Dan di sana aku akan melihat Tuhan. Kalau selama ini aku hanya mengetahui Dia dari apa kata orang, kata Ayub, maka sekarang hatiku sendiri, mataku sendiri tertuju kepada-Nya. Terima kasih, biarlah kita berpengalaman menang dalam pergumulan-pergumulan kita, karena kita lebih dari pemenang. Semua kita yang lebih dari pemenang, katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Ramus Badiana telah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Ya, kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan sebagai dari berkat-berkat-Mu melalui persembahan pada pagi hari ini. Dan Tuhan yang persiapkan setiap persembahan yang diberikan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati siapa yang memberi dan taatan yang belum memberi juga Tuhan memberkati. Dan kasih setia Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami dalam hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya itu aku
Boleh bangkit berdiri. Kita banyak hari ini kedatangan jemaat baru. Boleh bangkit berdiri. Boleh kasih salam, perkenalan, Bapak, selamat datang. Ibu, mudah-mudahan depan boleh beribadah kembali bersama kita di tempat ini. Ibadah kita mau mendengarkan pengumuman. Multimedia, saya persilakan. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Raffles Mandiana, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk beribadah di tempat ini minggu depan. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 29 Mei pukul 9 pagi di tempat ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta James Henry. Seluruh jemaat diundang untuk hadir kembali dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Evangelis Kusno Anto. Seluruh jemaat diundang untuk dapat hadir dalam konsel online Kota Tua yang disertai dengan doa impartasi para pelayan altar untuk ibadah raya setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Eksosia Agape Community akan melakukan trip pada bulan Juli. Bagi jemaat yang mau ikut, dapat segera menghubungi dan menabung ke Ibu Gembala. Untuk seluruh jemaat yang memiliki kerinduan untuk didoakan, dapat menghubungi tim Gembala, Pastor Dedi, dan Pastor Jaya. Bagi jemaat yang ingin ikut dalam program kedukaan Yusuf Arimatea, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi Ibu Desi Tansel. Seluruh jemaat dan tim Gembala mengucapkan salam sukses untuk Bapak Ivan dan Ibu Yuni atas pembukaan Cafe Barbecue Friends di Pacific Garden Square, Alas City. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Wanita hebat adalah wanita yang tangguh, kuat, berkemampuan dalam bertahan hidup, menghargai diri sendiri, terhormat, dan wanita hebat adalah wanita yang selalu mengandalkan Tuhan.
Nah, mudah-mudahan lihat video WBI. Luar biasa nih Sandy, thank you. Ibadah perdana WBI kemarin sangat memberkati ya Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa. Nggak terbayangkan gitu ya. Tapi saya pikir kemarin bapak-bapaknya kapan? Kita udah kalah start nih, atau kita bisa mulai nanti mungkin bulan depan kita akan mulai untuk PBI kemudian Humas ya. Karena ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang kita langsung linknya dengan Perwira dan BPD, terutama WBI. WBI paling banyak kegiatan tuh di mana-mana ibu-ibu kegiatannya banyak. Jadi nanti kita akan mulai satu persatu, mulai dari PBI, WBI, Humas, sama satu lagi nanti di misi. Nanti kita akan mulai semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya bulan Juni ini kan kita adakan pelayanan untuk sekaligus healing ya. Biasa program gereja kita 6 bulan, bulan 6 sama bulan Desember kita ada acara bersama gathering. Cuma karena bulan 6 momennya itu penuh, saya harus sidang MD, kemudian ada ulang tahun. Tidak terasa 2 tahun sudah Tuhan memimpin gereja kita di tempat ini. Dan nanti tanggal 29 kita merayakannya. Ulang tahun ini tanggal 11 Juni, tapi kita merayakannya tanggal 29. Nah tanggal 29 ini nanti kita ya artinya kita mengucap syukur. Nanti menunya kalau dikasih bocoran dulu, pokoknya saudara tahu nanti ada menunya tuh mantap. Udah beli 10 kilo Bapak Ibu Saudara. Dan tahu udah ada gambarannya. Ya, pokoknya kalau masih kurang nanti donatur dari Jepang siap tambah 5 kilo. Nanti akan bikin masakan yang warna merah, yang dibakar, bahkan panggang apa-apa banyak. Dan nanti WBI tanggal 29 harus nyanyi, harus tampil. Jadi misalnya nanti akan berangkat pasukannya untuk ya meramaikan ya acara ulang tahun kita. Nah minggu depan Bapak Ibu Saudara kita kontrak lagi, karena kontraknya harusnya di 29 karena ulang tahun, jadi kita majukan besok di minggu. Doakan Ibu Gembala hari ini nggak bisa hadir karena jam 1:30 malam teriak-teriak. Misalnya saya kaget saudara. Saya pikir orang Jepang datang ke malam-malam. Tapi terima kasih. Jadi kamu dia bilang begitu. Jadi dia bilang, mau putar kepala. Kaget saya saudara. Ternyata vertigonya kumat. Jadi dia nggak bisa nengok kanan. Jadi nggak bisa nengok kiri, nengoknya ke kanan terus. Jadi dari malam minggu, yang potongin apel, kasih makan apel, saya lanjut tidur. Tapi sebelum tidur saya lupa, belum cabut popan gitu. Jadi bangun lagi cabut dulu. Ya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tukar kepala, kita doa, kita masuk dalam doa. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang hebat, dahsyat, luar biasa. Bapak, hari ini kami ada di minggu terakhir. Kami bersyukur untuk bulan Juni, di mana bulan Mei Tuhan sudah menuntun menyertai kami. Dan hari Kamis kami akan kembali datang untuk ibadah Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau Tuhan sudah menyatakan kebaikan-Mu bukan hanya dalam segala kebaikan, tetapi juga Tuhan di dalam segala karya yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu Pastor Mandiangan Tuhan, beserta dengan keluarga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Namun kami tidak percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Ia kerjakan, Ia lakukan semua dalam hormat kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk melayani di mana saja hamba-Mu berada. Tanda-tanda shalom menyertai, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati istri Pastor Yohana Tuhan, beserta anak-anak di dalam segala rancangan dan kebaikan Tuhan. Bapak, terima kasih buat tim pelayan yang hari ini Tuhan. Mereka telah melayani Tuhan dalam begitu luar biasa. Tuhan berkati musik leader Tuhan, beserta singer, tim musik yang begitu luar biasa. Tuhan berkati Asia, multimedia. Tuhan berkati juga semua yang terlibat di dalam pelayanan, para pendoa-Mu Tuhan, supaya kiranya Tuhan gereja-Mu di tempat ini ya Bapak, semakin hari kami semakin mempersembahkan yang terbaik dari semua pelayanan kami untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk bangsa negara kami Bapak. Kami tahu Tuhan situasi keadaan bangsa kami masih belum sepenuhnya Tuhan dalam keadaan baik. Itu sebabnya kami berdoa khususnya untuk sektor ekonomi Bapak. Kiranya ada pembenahan, ada hal-hal yang baik yang dapat diperbaharui ke depan Tuhan berkaitan dengan sektor ekonomi ini. Sehingga Tuhan bagi dunia usaha, baik mereka yang bekerja sebagai profesional, mereka yang bersekolah, bahkan mereka yang juga
berbisnis Tuhan, mulai dari UMKM sampai dengan Tuhan mungkin bisnis-bisnis yang mereka mulai dari kalian kecil, Tuhan menolong sehingga Bapak kegerakan ekonomi khususnya menopang pembangunan bangsa negara kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Tuhan, beserta Bapak Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Tuhan, beserta dengan para menteri, koordinator. Tuhan juga berkati Tuhan DPR, MPR, DPA, MA, BPK, MK, Tuhan, KPK, TNI maupun Polri dan semua Tuhan pimpinan-pimpinan negara Tuhan, baik yang ada di pusat, daerah, bahkan sampai tempat tinggal lingkungan kami yang terkecil, RW dan RT. Tuhan berikan para pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang melaksanakan semua tugas panggilan mereka tanpa ada sekat dan perbedaan, sehingga Tuhan kami sebagai warga negara bersatu bersama-sama Tuhan untuk kami saling membangun Tuhan di mana kami berada, di lingkungan kami termasuk sekalipun Tuhan, itu hal-hal yang baik. Kami berdoa juga, kami percaya NKRI tetap terjaga dengan baik, ada persatuan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa 38 provinsi di Indonesia semua dalam pemeliharaan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan pada setiap masyarakat di setiap kota, aman kotanya Tuhan, damai masyarakatnya, dan kami percaya juga Tuhan ada pemeliharaan Tuhan atas gereja-gereja Tuhan, di mana di setiap daerah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa buat semua aras gereja Tuhan, semua lintas sinode kami berdoa agar kiranya kami dapat bersatu bersama-sama Tuhan, menuai jiwa-jiwa di penuaian akhir zaman ini ya Tuhan. Nah, kami tahu Tuhan bahwa ini adalah panggilan tugas utama gereja, di mana Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih pakai kami semua Tuhan, sidang jemaat pun kami semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, untuk kami ambil bagian Tuhan, mengisi waktu dan hidup kami untuk melayani Tuhan dan juga melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua Tuhan program yang akan disusun Tuhan di dalam rapat kerja kami bulan depan Tuhan, dan kami berdoa para tim nanti Tuhan yang akan menjabat Tuhan di setiap divisi atau komisi atau bidang Tuhan, untuk kiranya Tuhan pilih mereka hamba-hamba-Mu yang tepat untuk sama-sama bekerja di gereja ini Tuhan, dan sehingga gereja ini boleh menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang memberkati. Terima kasih Bapak berkati Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Yosef Wijaya Tuhan. Terima kasih buat pasca operasi bypass jantung, di mana Tuhan sudah menolong hamba-Mu sehingga saat ini Tuhan sudah dalam keadaan sehat kembali, sudah dapat melayani kembali Tuhan. Tuhan menolong memberkati pengembalaan dari Bapak Gembala kami Tuhan, supaya kiranya gereja Tuhan dibangun sebagai pusat dari gereja kami Tuhan, dapat terus menjadi gereja yang mengayomi jemaat di sana, menjadi jemaat yang semakin bertumbuh melayani Tuhan. Mereka punya kekuatan yang luar biasa di dalam iman mereka. Keluarga rumah tangga diberkati, tidak ada konflik, tidak ada perceraian, tidak ada masalah anak dengan orang tua, semua terjalin bahagia, damai, sukacita dan harmonis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa buat mereka semua yang hadir, hamba-hamba-Mu, para jemaat Tuhan yang hadir tempat ini, bisnis mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka apapun ditolong dan dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak mereka berhasil di dalam masa depan, dalam sekolah, dalam kuliah Tuhan, dalam pekerjaan juga termasuk Tuhan, sehingga ya Bapak, mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang itu nyata dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih, berkati Tuhan Jessica di tempat ini, berkati usahanya Tuhan, berkati para karyawan di tempat ini, berkati tempat ini ya Tuhan, menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan pekerjaan Tuhan begitu nyata di tempat ini, dan kami percaya Tuhan malatang di tempat ini ya Tuhan, usaha bisnis di tempat ini akan semakin berkembang dengan baik. Berkati Pak Ivan, Ibu Yuli Tuhan, di dalam setiap bisnis, di mana setiap modal yang mereka tanamkan akan terjadi pelipat gandaan dengan baik. Ada keuntungan yang mereka boleh terima. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami siap untuk buka hati, angkat hati kami, mengangkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara berbagi tubuh. Kami angkat kedua tangan kita, pandanglah wajah Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera sukacita yang berlimpah dari Tuhan kita. Firman yang meneguhkan setiap kita hari ini untuk kita melakukan 4 hal. Percayalah apa yang Tuhan sudah perbuat pada kita, berjalanlah dalam segala tuntunannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kemudian berbagi kasihlah kepada sesamamu di dalam kasih yang terbaik itu. Itu sebabnya terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
Pertolongan, perlindungan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan yang terima dan telah menerima berkat bersama-sama kita katakan. Amin.